Khalid bin Walid, wafat 641 Masehi. Barangkali Khalid merupakan panglima perang yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Dia agak terlambat masuk Islam, yaitu pada saat penandatanganan perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslim dan suku Quraisy. Bahkan sebelumnya dia pernah melawan kaum muslim pada perang Uhud pada saat dia memimpin pasukan Quraisy dari Mekah. Karena dirinya pasukannya dapat meraih kemenangan gemilang saat-saat akhir peperangan. Setelah dia menjadi pemeluk Islam yang sangat teguh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali meminta bantuannya dalam berbagai peperangan pada 3 tahun terakhir menjelang beliau wafat. Khalid memimpin pasukan perang Mu'tah melawan Bizantium setelah gugurnya Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Dengan susah payah dia menyelamatkan bala tentaranya hingga kembali ke Madinah. Nabi memberi gelar kepada beliau yaitu Pedang Allah. Pada tahun yang sama, dia mengikuti penaklukan kota Mekah atau yang disebut Fathu Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, dia ditugaskan oleh Nabi untuk menghancurkan berhala Uzza. Kemudian dia diutus memerangi Ukaidir bin Abdul Malik, yaitu pemimpin Dauma al-Jandal yang beragama Nasrani. Khalid berhasil menawannya. Kemudian diikuti pula dengan penugasannya ke Najrom untuk menundukkan Bani Haris bin Ka'ab agar mau memeluk Islam. Dia berhasil dengan tugas yang terakhir ini tanpa harus melakukan peperangan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, peperangan terhadap orang murtad serta penyerbuan ke Irak dan Syam ditumpukan di atas pundaknya. Khalid berhasil menumpas orang-orang murtad di Jazirah Arabia setelah Rasulullah SAW wafat, dan juga orang-orang yang enggan membayar zakat kepada pemerintah di Madinah. Pertama kali dia menyerang Tulaihah bin Khuwailid di kota Buzakha. Kemudian dia mengarahkan pasukannya untuk melawan Bani Tamim dan menawan Malik bin Nuwairah, membunuhnya dan mengawini istrinya. Namun Khalid disalahkan oleh Umar bin Khattab. Karena kenapa? Pembunuhan itu dilakukan setelah Malik ternyata sudah menyerah dan meletakkan senjatanya. Umar berupaya mempengaruhi Abu Bakar yang pada saat itu Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi tidak berhasil mencopot dan menghukumnya. Khalid kembali turun ke gelanggang perang melawan Musailamah Al-Kadzdzab di Al-Aqrabah di perbatasan Yamamah. Ia berhasil membunuhnya. Setelah selesai memerangi orang-orang murtad, Abu Bakar menyuruhnya mengerahkan pasukan perangnya ke Persia dan Irak. Dia berhasil menaklukkan wilayah yang berada di lembah Sungai Efrat. Ketika dia berada di Irak dan mendapat berita bahwa pasukan Bizantium merangkak memerangi kaum muslim, dia bergegas menuju Syam. Ia sampai di sana tidak lebih dari 3 minggu. Di Ajnadin terjadi pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Khalid dan tentara Bizantium. Manakala pasukan Bizantium kembali ke Damaskus, Khalid mengejar mereka ke sana.
Dia berhasil menguasai kota itu pada tahun 635 Masehi. Setelah melakukan pengepungan selama 6 bulan, pada saat itulah Abu Bakar meninggal. Ketika kekhalifahan berpindah ke tangan Umar bin Khattab, pertama kali yang dilakukan Umar adalah memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang di Syam. Khalid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Banyak orang yang berselisih pendapat mengenai tindakan Umar terhadap Khalid. Setelah Khalid berhasil menundukkan Jazirah Arabia, Irak, dan Syam, ada orang yang berpendapat bahwa Umar mengkhawatirkan orang terpesona dengan kemenangan gemilang yang diraih oleh Khalid bin Walid. Atau Umar beranggapan bahwa Ibnu Al-Jarrah lebih mampu dibandingkan Khalid dalam mengatur Syam setelah penaklukan Bizantium. Ada pula orang yang mengatakan bahwa Umar memang sudah tidak senang terhadap Khalid sejak Nabi masih hidup. Di samping Umar tidak suka kepadanya karena telah membunuh Malik bin Nuwairah. Bagaimanapun, Khalid tetap mematuhi perintah khalifah dengan hati lapang. Dia menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Abu Ubaidah, bahkan dia masih ikut pertempuran, bertempur di bawah kepemimpinan panglima perang yang baru itu. Dia juga memimpin pasukan berkuda pada perang Yarmuk pada tahun 636 Masehi. Melawan Bizantium, dia berhasil mengalahkannya. Kemudian dia bergabung dengan pasukan yang menaklukkan Hims untuk kedua kalinya. Lalu berjalan ke Kinsrin untuk menaklukkan pasukan Romawi yang lainnya. Akhirnya kota itu jatuh ke tangannya. Ada sejarawan yang mencatat bahwa Khalid diangkat menjadi gubernur untuk wilayah Ruha, Haron, dan Amed. Meskipun tidak lama. Setelah itu Khalid diganti, atau dia sendiri yang mengundurkan diri dari jabatan itu. Kemudian dia pergi ke kota Hims, dia tinggal di sana beberapa hari, kemudian meninggal dunia. Sebagian orang mengatakan bahwa Umar sangat berhati-hati agar orang tidak menjadikan Khalid sebagai fitnah dari dirinya. Umar senantiasa mengikuti dengan perasaan cemas berita-berita tentang berbagai peperangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Melawan pasukan Romawi tanpa peduli dengan penaklukan yang dilakukan oleh Khalid, sampai-sampai jika pasukan Abu Ubaidah berhasil dalam satu penaklukan, Umar bersujud sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan terhadap Abu Ubaidah. Demi Allah, jika Allah tidak memberikan kemenangan baginya, niscaya ada saja orang yang mengatakan, jika dalam pasukan itu ada Khalid, maka Allah akan memberikan kemenangan." Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan adalah kebodohan daripada Al-Fakir pribadi. Kelebihan itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kami mengajak, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapat kisah-kisah yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.